Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita masih dapat berkumpul memuji Tuhan karena anugerah Tuhan. 14 Februari kemarin biasa sebagian orang merayakan sebagai hari kasih sayang ya. Kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang berharga, sampai hari ini kita tetap menjadi kesayangannya Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Saya undang hambanya Ibu Rita untuk memimpin kita di dalam doa. Kita siapkan hati kita. Shalom, selamat pagi, selamat datang bagi ibu-ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, jiwa dan pikiran kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, di mana kami keluarga besar kami Oikos Tuhan, dapat berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama Tuhan. Pada pagi hari ini, semua adalah penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, biarlah kami boleh bersatu hati Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang patut kami puji, Allah yang patut kami agungkan, Allah yang kami sembah Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus. Engkau Roh Kudus yang menuntun, yang memimpin Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Suci kuduskan hati, jiwa dan pikiran kami. Kami mau berfokus kepadamu, kami mau tinggikan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan, sehingga Tuhan, kami Tuhan berkenan kepadamu Tuhan. Apapun yang kami Tuhan pujikan hari ini, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa seluruh anak-anakmu Tuhan Yesus pagi ini yang datang Tuhan, dengan segala sakit penyakit yang ada juga Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahwa kuasa-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, mujizat-Mu Tuhan, Engkau adalah Allah Yehova Rafa Tuhan. Engkau sembuhkan saudara-saudara kami yang tidak hadir, yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup merubah mereka menjadi sempurna, menjadi sehat Tuhan. Yang berbeban berat juga Tuhan, Engkau bukakan jalan keluar, Engkau angkat setiap jalan-jalan Tuhan mereka yang tertutup Tuhan, bukakan jalan keluar yang terbaik bagi mereka Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang tidak mempunyai pekerjaan juga Tuhan. Biarlah Engkau bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh menjadi jawaban doa daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar juga kami serahkan anak-anak-Mu yang melayani-Mu, pekerjaan-Mu hari ini, yang ambil bagian Tuhan, dari WL, singer Tuhan, pemusik, multimedia Tuhan. Kiranya Engkau urapi mereka dengan urapan yang baru, dimanapun mereka Tuhan, Engkau pakai mereka lebih hari, lebih heran dan lebih luar biasa, sehingga roh mereka menyala-nyala untuk melayani Engkau. Dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Engkau berkati setiap Tuhan masa depan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat mereka berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Antonius yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau taruh Tuhan setiap isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus, sehingga sebentar firman yang mereka beritakan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus, di mana Kamu Tuhan boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau, bahwa Engkau firman-Mu yang selalu menuntun kami Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin taat setia kepadamu, mengasihi Engkau Tuhan, hidup layak di hadapan-Mu sesuai kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam perjalanan Tuhan, kiranya Engkau Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, tibakan mereka di tempat tujuan ini tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, penghiburan kami, pengharapan kami Tuhan, karena Engkau adalah sumber segala-galanya. Maka dari itu Tuhan, kami siap memuji Engkau
Engkau. Mari kita saudara-saudara yang siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian bahwa mengikut Yesus menjadi kesukaan hati kami. Kita mau meyakinkan bahwa anugerah Tuhan yang memampukan kami semua hingga saat ini. Hari ini ada
firman-Nya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau siapkan hati kita bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan hingga hari ini. Rahmat-Nya tak pernah habis. Haleluya. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sampai hari ini kita masih ada karena Tuhan selalu ada bersama kita. Yo. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kita mau nyatakan pujian ini bahwa rahmat Tuhan tak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jemaat saja yuk. Dari Yes. Lebih keras lagi yuk. Dari Hari Amin. Dan bagiku tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan tetap terus memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan musik. Kita akan selalu mengingat kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang mengubah kita, kasih Tuhan yang selalu ada bagi kita, karena kita percaya kasih Yesus selalu ada bagiku. Amin.
kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan
Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan hingga hari ini, hingga saat ini selalu ada dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Saya undang hambanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu
kami ya Tuhan, sehingga Engkau layakkan kami menghadap-Mu pada pagi hari ini. Bahkan Engkau sendiri ya Tuhan hadir bersama kami pada pagi hari ini. Bapa, sungguh kasih dan sayang-Mu adalah sumber kekuatan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk hati kami yang Kau jadikan tanah yang subur, sehingga setiap benih firman-Mu ya Tuhan yang akan kami dengar boleh mengakar kuat, bertumbuh, mengubah kami semakin hari semakin menjadi seperti-Mu Yesus. Biar kiranya Tuhan pada pagi hari ini hamba berdoa Tuhan secara khusus bagi mereka yang datang dengan keluh kesah, dengan kesedihan, dengan beban berat Tuhan. Sebagaimana Engkau janjikan Tuhan, bila mana kami datang kepadamu dan menyerahkannya, Kau akan gantikan dengan kuk yang ringan, sehingga kami mampu Tuhan menahannya, sehingga kami mampu Tuhan mendengar berita kasih-Mu, sehingga kami mampu Tuhan mengerti rencana-Mu dan janji-janji-Mu yang akan terjadi dalam kehidupan kami dengan segera. Biar akhirnya Tuhan, kami terima semua berkat-Mu pada pagi hari ini melalui firman yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam berkat nama Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat pagi. Luar biasa. Saya mengenal sebagian, mungkin gak sebagian besar lagi, tapi sebagian daripada Anda semua di sini. Saya bersyukur kalau Tuhan izinkan saya beri tempat ini, dan tentunya kepada Gembala Sempat dan juga para pimpinan yang memberikan kesempatan ini kepada saya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, bagi saudara yang belum mengenal saya, mungkin saya sebenarnya tinggal di Vancouver, Kanada. Oleh karena kasih Tuhan, Dia izinkan saya punya satu proyek di Jakarta untuk supaya saya bisa menemani papa saya sampai harus hingga akhir hidupnya ya, selesai di Desember 8 kemarin. Papi saya pulang kepada Tuhan, pada penciptanya, pemiliknya, dan saya cuma anaknya. Amin, saudaraku. Kejadian yang sama terjadi 13 tahun yang lalu, waktu saya dikasih proyek juga di Indonesia, hanya untuk menemani mami saya setahun sebelum dia juga dipanggil oleh Bapak. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa hidup ini adalah bagian dari rencana Tuhan bila mana kita mau menyerahkannya buat Tuhan. Amin, saudaraku. Pagi hari ini, saudaraku, di dalam kesempatan yang sama saya ingin cerita juga bahwa saya dengan bapak-bapak ini terpisah oleh karena COVID ya. Saya nggak bisa terbang kemana-mana, saya mesti stay di Kanada untuk beberapa waktu. Dalam waktu yang bersamaan, saya kembali belajar akan firman Tuhan mengenai akhir zaman. Bukan karena ketakutan mau mati, tetapi pelajaran mengenai akhir zaman ini begitu pentingnya sehingga Paulus mengatakan, saya tidak ingin kamu tidak mengerti kepada jemaat di Tesalonika. Demikian juga kalau saudara buka kitab Wahyu, itu dimulai dengan berbahagialah mereka yang membaca kitab ini. Tapi saudaraku, seringkali kita dibohongi oleh iblis ya. Susah, lu gak ngerti deh, lu gak bakal ngerti. Kalau kita gak mulai, kita gak akan mengerti. Kenapa itu menjadi sangat penting pelajaran mengenai akhir zaman? Karena kita harus tahu bahwa janji Tuhan ya dan amin. Saudara, kalau saudara masih menganggap Alkitab itu gak ada bedanya dengan Al-Quran, gak ada bedanya dengan kitab-kitab agama lainnya, artinya saudara belum mengerti. Alkitab itu bukan isinya mengajarkan kita menjadi orang berbuat baik, enggak hanya itu. Alkitab adalah bukti bahwa yang menulis diilhami oleh Roh Kudus, dan itu menjadi bukti sejarah.
Saudara, ini bukti sejarah. Jadi Alkitab ini berisi tentang bukti sejarah. Jadi kalau saudara mengetahui ini menjadi bukti saudara, menjadi bukti sejarah, artinya kitab yang ditulis dengan nubuatan itu ya dan amin. Di dalam perjanjian lama, siapa yang menulis mengenai nubuatan-nubuatan? Manusia. Ya, kita panggilnya nabi, tapi dia masih manusia. Saudara bisa bayangkan enggak? Kalau janji Yesus yang keluar dari mulut Yesus, pasti ya dan amin enggak? Amin ya. Jadi kalau saudara dan saya belum melihat Alkitab itu seperti itu sebabnya saudara dan saya membaca Alkitab itu seperti membaca cerita. Atau saudara menganggap terlalu sulit untuk dimengerti. Atau saudara merasa bosan membaca Alkitab ini. Kenapa? Karena saudara belum mengerti bahwa ini akan menjadi bukti sejarah. Saudara, saya udah belajar soal akhir zaman kira-kira 40 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu lah. Waktu saya baru lulus SMA, kuliah, saya belajar tentang akhir zaman. Waktu itu kita nggak mengerti tuh, baca cerita tentang apa iya ya bisa ya seluruh dunia melihat kejadian. Kejadian nggak sekarang? Kejadian, saudara. Apa yang terjadi di Israel hari ini atau 2 jam yang lalu itu kelihatan di seluruh dunia. Apa yang kejadian di Amerika kelihatan di seluruh dunia. Nggak susah. Apalagi saudara yang punya smartphone ya. Beritanya gampang benar kemanapun. Ya, makanya pemilu kemarin, pemilu yang cepat benar ya. Akhir hari sore udah bisa tahu kira-kira siapa pemenangnya kan kira-kira ya. Nah, kenapa? Saya sih percaya itu teknologi gampang. Saya kebetulan orang IT ya, orang komputer. Saya bisa cerita bagaimana teknologi yang dibuat. Itu teknologinya gampang dibuatnya, saudara. Ya, nah, yang saya ingin ceritakan saat ini sebenarnya ada lebih kepada apa yang diceritakan di Alkitab semakin hari semakin nyata bisa terjadi. Saudara, saya juga membaca bukan hanya dari Alkitab atau cerita dari gereja. Saya membaca, saya mengikuti dan saya anggota daripada World Economic Forum. World Economic Forum, saya nggak mau promosi World Economic Forum ya, tapi saya mau kasih cerita. Saudara bisa buka, banyak anak-anak muda di sini nih. Saudara bisa buka di Google, cari aja World Economic Forum. Itu adalah forum atau persatuan para konglomerat dunia. Kayak Bill Gates, ya, salah satunya. Ya, termasuk bekas bos saya. Dia rajin ikutin. Saudara mungkin sering dengar ya, ada meeting-meeting di Davos. Ya, jadi World Economic Forum itu terdiri dari multinational companies yang besar dan beberapa pimpinan negara. Mereka itu tugasnya mengatur, melobi pergerakan dunia ini. Mau kemana-kemana termasuk pengaturan obat COVID. Ya, saudara-saudaraku. Nah, nanti saya akan cerita apa yang mereka ceritakan. Mereka juga meramal akan terjadian teknologi kayak apa. Kalau menurut pendapat saya, waktu mereka ngomong meramal, itu adalah hasil dari riset anak buahnya. Ya. Saudara, saya ingin mengajak saudara membaca satu firman Tuhan yang saudara mungkin sudah hafal. Tolong bukakan Yohanes 3 ayat 16. Ya. Nah, saya ingin kita baca pelan-pelan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan, saudara, waktu saudara baca ini, saudara sadar nggak? Kok, kenapa dia bilang, karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Kok nggak dia bilang, karena begitu besar kasih Bapa kepada manusia. Kenapa dia bilang
dunia ini. Nah, saudaraku ngerti ya, bahwa kita ini dunia loh. Saudara dan saya itu datangnya dari mana? Dari debu tanah. Dunia. Yang membedakan saudara dan saya apa? Dengan yang lainnya, dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena dihembuskan nafas Tuhan kepada tanah tersebut. Tapi kok Tuhan masih bicara begitu besar akan dunia ini. Saudara, nanti kita akan baca. Tuhan bukan hanya mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi dunia ini. Artinya, buminya, tumbuhannya, binatang-binatang yang ada di dalamnya, itu semua bagian dari ciptaan Dia. Tapi khususnya, ya kalau saudara buka lagi, tolong buka lagi. Ayat 16 tadi dari Yohanes 3. Dia bilang, begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga mengaruniakan Anak Tunggal supaya setiap orang. Jadi yang bisa percaya itu siapa? Cuma orang. Manusia. Jadi kalau saudara nggak percaya kira-kira, ya saya nggak mau ngomong ya. Jadi khususnya kalau orang atau manusia itu percaya kepada Dia, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, saya tanya nih, ini yang ngomong siapa? Tuhan kan? Percaya nggak saudara dan saya akan hidup yang kekal itu? Amin. Percaya nggak kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan sesuai dengan firman itu katakan, maka saudara dan saya akan memperoleh hidup yang kekal. Simple ya. Ingat ya, jadi sekarang udah tahu ya, kalau baca firman Tuhan tuh, iya ya, kok dia ngomongnya kepada dia mengasihi dunia, tetapi khususnya buat orang, buat manusia yang percaya kepada Dia, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Sering ya waktu kita baca firman ini, kita pikir dunia itu kita doang loh. Iya kan? Nah, saudaraku, pada pagi hari ini saya ingin ajak saudara melihat janji Tuhan nih. Tolong bukakan Yohanes 14. Kita baca ya dari pasal 1 sampai 3. Yohanes 14. Oke. Udah siap? Saudara semua punya Alkitab kan ya? Punya ya? Seenggaknya saya nggak pernah lihat lagi tuh handphone Nokia yang cuma bisa lihat SMS, nggak pernah lagi tuh. Semurah-murahnya handphone juga udah istilahnya udah smartphone ya zaman sekarang ya. Jadi di dalamnya pasti ada Alkitab ya. Jadi pertanyaan kedua, kita baca Alkitab atau dengar firman Tuhan itu setiap hari kah atau seminggu sekali? Amin ya. Saya sungguh berdoa supaya kita membangun hidup kita di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi bagi saudara yang belum punya habit atau kebiasaan membaca firman Tuhan setiap hari, saya usul, termasuk saya, nggak gampang. Saya mau usul, kalau saudara punya yang Alkitab YouVersion itu, ya di dalamnya itu ada rencana baca Alkitab setiap setahun misalnya, atau ada berdasarkan tema. Nah, saudara ikut, saya setiap hari tuh, bangun diingetin, lu baca lu. Nah, jadi saya baca. Ngerti nggak ngerti, hantam terus saudaraku, baca aja terus. Jangan berasa, waduh gue nggak ngerti nih baca apa ya. Udah males lah. Pasti kita akan diarahkan males oleh ya musuh kita lah itu ya. Tetapi oleh Roh Kudus, dia akan mulai mengajarkan kita tentang firman Tuhan ya. Nah oke, kita baca. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Artinya apa? Yang ngomong ini siapa? Yesus ya. Tadi saya bilang kan, kalau Alkitab ini ditulis oleh nabi-nabinya dan terbukti ya dan amin, apalagi Yesus yang ngomong. Jadi saudaraku, saya rindu mengajak saudara dan saya
baca firman Tuhan ini secara hidup. Sebagai janji Yesus kepada kita semua. Ayat keduanya. Di rumah Bapakku, kata Yesus nih, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Saudara yang masih kontrak, jangan khawatir. Di rumah Bapak banyak rumah. Sebab aku pergi ke situ, yaitu ke rumah Bapakku, untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saudara dan saya. Suatu tempat. Oke, berikutnya. Dan apabila aku telah pergi ke situ, yaitu ke rumah Bapaknya, dan menyediakan tempat bagimu, dikasih kapling saudara dan saya, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku. Janji Yesus lagi. Ya. Mungkin saudara sudah sering baca firman ini, tetapi saudara pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat ini sebagai janji Allah. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah saudaraku, supaya di tempat aku ada, kamu pun berada. Janji Yesus, yang mana saya sangat percaya akan terjadi. Nah saudaraku, sebenarnya kalau saudara nanti belajar ya, ada yang namanya rapture atau pengangkatan. Nah, pada saat pengangkatan itu di mana kita akan bertemu dengan Yesus muka dengan muka di awan-awan. Kita datang ke awan, kita dibangkitkan, bagi yang meninggal, yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan. Saudara, tadi saya cerita bahwa kita ini adalah dari dunia ini atau dari debu dan tanah. Saudara, saya tanya sama teman-teman saya yang beragama Muslim. Kalau orang Muslim kalau meninggal kan dia nggak pernah dimasukkan dalam peti kan, dimasukin tubuhnya yang sudah dibalut itu ke dalam tanah yang di kain kafan itu, ya, ke dalam tanah. Nah, setiap kita yang nanti misalnya mengalami kematian, dikubur, itu secara kimia badan kita akan kembali menjadi tanah, ya. Dan sehingga yang tersisa tengkoraknya kan ya. Nah, kira-kira yang Tuhan maksud yang ada yang hidupnya kekal itu apanya? Rohnya. Oleh sebab itu rohnya akan kembali kepada Bapa sebagai pemiliknya. Demikian juga orang tua saya, rohnya sudah kembali kepada Bapa. Pada saat pengangkatan, pada pertemuan, tubuh kita diubahkan menjadi tubuh yang baru. Kita akan diberikan badan yang baru, ya, yang lebih ganteng, yang tinggian kayak Pak Joko, ya, yang mukanya lebih keren kali gitu ya, yang nggak ada sakitnya dan sebagainya. Nah, pada saat itu makanya Tuhan bisa bilang, di mana aku ada, kamu pun akan ada. Karena tubuh ini nggak akan mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan Bapa. Tetapi dengan tubuh baru dia akan berikan kita. Ya, nah saya singkat cerita lagi, balik lagi tadi dia bilang di mana aku ada, kamu akan berada. Saya sangat percaya bahwa waktunya semakin dekat. Saudara, saya waktu belajar Alkitab ini, waktu saya baca, saya juga ikuti yang dalam berbahasa Yunaninya. Ya. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak saudara melihat satu ayat di dalam 2 Timotius 3. Ya. Kita buka 2 Timotius 3, ayat 1 sampai 3. Coba kita buka ya. Ayat 1 sampai 5. Saudara, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, stop dulu di sini. Di dalam bahasa Gerika atau Yunani, yang disebut hari-hari terakhir itu adalah yang namanya eskatos.
Ya, di dalam bahasa Indonesia sebutnya eskatos. Eskatos itu spesifik. Jadi kalau kita ngomong hari terakhir kan orang sering bilang, ini udah 2000 tahun yang lalu juga udah ngomongnya hari terakhir. Benar saudaraku. Kapan sih hari terakhir dimulainya? Saudara tahu nggak? Pada saat pencurahan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta itu dimulai hari terakhir. Nah, dimulai hari terakhir itu, kata Petrus, Tuhan bukan delay-delay loh, Tuhan sabar, ingin semua manusia bertobat. Sekali lagi, semua manusia. Nggak ada yang bilang, wah emang nasib lu bakalan masuk surga, oh nasib lu bakalan masuk neraka, nggak ada. Dia ingin semua manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, eskatos itu adalah akhir dari suatu zaman akhir. Ya, kita terus bacakan. Tadi dia bilang akan datang masa yang sukar. Nah, saudaraku, masa yang sukar di dalam Alkitab bangsa Yunani itu ada kesamaan dengan istilahnya waktu itu adalah orang zaman yang Yesus bertemu dengan orang yang di Gerasa itu, ya. Yang terikat, yang mengalami kesulitan kehidupannya oleh kuasa kegelapan, ya. Itu sama kayak itu, ya. Oke, nanti kita bahas yang itu lain kali, tapi yang terakhir ini adalah masa eskatos. Terus ayat 2 sampai 5 ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Saya ingin garis bawahi, tidak memperdulikan agama. Saudara, saya kebetulan hidupnya di negara, kalau di sana kan disebutnya North America ya, Amerika Utara. Yang terdiri dari Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko. Itu 3 negara disebut North American. Saudara, di 3 negara ini kita tahu ya bahwa dasar agama mereka adalah agama Kristen sebenarnya. Meksiko itu kuat Katoliknya, Amerika Serikat itu didirikan dasar Alkitab, Kanada itu ya teman-temannya orang Amerika lah gitu ya. Tetapi di 3 negara ini, dengan tidak malu saya katakan justru firman Tuhan mulai dianggap kuno. Jadi saudaraku, saya itu nggak boleh memaksakan memanggil seseorang dengan kata ibu, nggak boleh. Dia akan nentuin, gue nggak mau dipanggil ibu, gue mau dipanggil bapak. Walaupun rupa dan bentuknya perempuan. Pelan-pelan, karena kebetulan saya kerja di sebuah sekolah, pelan-pelan WC-nya juga diganti. Nggak boleh lagi ada WC gambar laki dan perempuan. Pelan-pelan TV-nya juga diajarkan. Yang namanya rumah, yang namanya keluarga itu nggak harus bapak, ibu, dan anak. Bapak-bapak anak boleh, ibu-ibu anak boleh. Dan itu harus kita hargai. Sebenarnya di Inggris ada orang yang tidak mau menerima itu, dimasukin penjara tuh. Itu melanggar hukum dianggapnya, karena melanggar hak asasi manusia. Itu sangat basic. Awalnya, saudara tahu Putin, ya tahu dong Putin siapa ya? Dia bilang kita orang Rusia tidak mau seperti orang Amerika, yang hidupnya sudah salah. Di Rusia nggak boleh, saudaraku. LGBT itu nggak boleh. Saya pikir di sana ya. Waktu saya datang ke sini, saya main-main di Ion Mall ya, tahu ya. Saya lihat tuh anak muda, perempuan sama perempuan ciuman. Kaget saya. Ini di Indonesia atau di mana ya? Saya lihat tuh. Waktu saya ke Singapura juga. Laki sama laki gandengan. Kalau perempuan sama perempuan gandengan kayaknya masih umum. Laki sama laki gandengan aneh buat saya tuh. Ya, gak tahu deh. Buat saya masih aneh aja tuh kalau laki sama laki gandengan terus jalan. Aduh.
mesra banget gitu, amin. Aduh, saya bilang, ini apa sih? Saya pikir cuma di Amerika Utara. Nggak taunya di sini udah. Satu hari, satu ketika saya nyalain TV, saudara, TV Malaysia. Sama. Keluarganya kebetulan dia bukan kayak orang contohnya. Pakai kucing. Kucing laki sama kucing laki, ada anaknya. Pelan-pelan itu merasuk. Saudara, kalau saya cerita gini bukan karena saya nggak pernah lihat ya. Di gereja saya di Vancouver, ada satu anak muda. Laki, ganteng, keren. Baru lulus, bapak emaknya datang ya. Terus bicara sama saya, mau cari kerja dan sebagainya. Udah selesai, papa mamanya pulang. Terus anaknya hilang. Nggak tahu kemana, nggak ke gereja, nggak apa. 3 bulan kemudian datang. Nama saya bukan Gino lagi ya. Lu mau dipanggil apa? Valentina. Buset deh. Dan saudaraku dia ganti rambutnya. Ini orang Indonesia loh. Saya nggak cerita tentang orang bule nih. Saya orang Indonesia nih. Aduh, gimana ya kita ya jelasinnya. Udah nggak bisa dilawan. Kalau di sini mungkin kita masih bisa omelin segala macam, masih nggak ada hukumnya. Di Kanada jangan coba-coba omelin dia, kita yang masuk penjara nanti. Ya. Nah, saudaraku, saya mau cerita ini bagaimana orang melawan agama. Saya mau cerita ini bahwa bahkan ada, maaf ya, pastor atau suster yang mengatakan Alkitab itu ditulis zaman dulu. Mungkin sekarang sudah berubah. Ampun deh. Ya. Nah, saudara, balik lagi. Bila mana saudara dan saya tidak berhati-hati, Alkitab ini hanya akan menjadi buku cerita. Alkitab ini hanya menjadi seolah-olah panduan supaya orang tidak berbuat jahat. Nah, saudaraku, saya cuma mau cerita bahwa jangan sampai, mungkin kalau saudara yang kesini merasa, nggak mungkin gua begitu. Jangan, saudaraku. Saya cerita satu lagi, teman saya orang Indonesia, tinggal di Singapura. Dari kecil anaknya dibawa ke gereja nih. Waktu remaja jadi pemimpin kaum muda, kurang nggak? Canggih kan? Bapak mamanya aktif di gereja, anaknya pemimpin kaum muda. Satu hari tuh anak masuk ke universitas. Kebetulan ngambil jurusan filsafat. Balik dari kuliah, dia bilang, "Pak, Ma, saya pikir kita sudah bersalah." Salah apa? Sebenarnya Tuhan Yesus itu cuma gambaran. Tuhan itu nggak ada. Kaget orang tuanya kan? Kaget. Ini orang yang di gereja masih bisa terpengaruh hal tersebut. Saya yakin saudaraku, itu nggak kejadian di sini. Ya, saya cuma bermohon kepada saudara dan saya, mari kita sama-sama terus percaya akan firman Tuhan. Terutama bagi saudara yang punya anak remaja, punya anak yang baru bertumbuh, tolong kita ajak mereka terus percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, saudaraku, saya mau bawa kita melihat tadi ya World Economic Forum. Awal tahun 2024, World Economic Forum mengatakan ada 3 hal yang akan mempengaruhi keadaan dunia ini ke depannya. Yang pertama dia bilang adalah extreme climate change. Artinya perubahan cuaca, perubahan kondisi dunia yang sangat ekstrim. Mungkin kalau di sini di Indonesia terasanya sedikit ya. Mungkin berapa bulan yang lalu kita merasa sangat panas di Indonesia. Itu mah nggak seberapa, saudaraku. Saya di Kanada mengalami 50 derajat pernah sehari. 50 derajat. Di tempat yang maksimumnya adalah 25-28 derajat during summer atau selama summer. Summer itu musim panas. Tapi tahun-tahun yang lalu, kayaknya 2 tahun yang lalu, kita mengalami hampir 50 derajat sehari.
Tapi cukup membuat kita panas yang nggak tahan, saudaraku. Pada saat itu, yang namanya negara Kanada itu kan kecil ya, nggak seperti Amerika besar. Jumlah penduduknya nggak banyak. Kita kehabisan AC di toko, mau beli AC nggak bisa, saudaraku. Sama seperti kan kita mau beli beras nggak ada beras. Bayangin ya, AC aja tuh, yang kayak gini nih nggak bisa beli. Kalau di sini kan gampang nih, turun sebentar belanja bisa bawa pulang ke sini. Ini nggak ada situ. Kemudian extreme climate change ini adalah bagian tadi yang Yesus katakan bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Nah, pelan-pelan dunia ini pun kalau sudah meninggalkan Tuhannya, kalau dilepas sama Tuhan tuh nggak dikontrol, kayak gitu. Ya, bisa seperti itu. Itu sebabnya di dalam Alkitab kan ditulis ya, nantinya dunia itu digulung di angan api karena Tuhan sudah sangat marah. Kita baca ayatnya. Tolong dibukakan 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat yang coba kita mulai baca dari ayat ke-5 mungkin. 2 Petrus pasal 3. Ya. Dia bilang nih, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Kalau saudara ingat penciptaan dunia kan gitu ya, dari air, oleh air dia pisahkan tanah daratan dari air, makanya dia dianggap bumi. Terus ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-6, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Jadi pernah kejadian ya, zamannya Nuh sekali dihembuskan, dimusnahkan. Terus ayat ke-7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi ada ya ayatnya ya, bahwa ini kita masih bisa terpelihara nih, ya, dari api. Makanya jangan heran kalau panas tambah panas. Saudara kalau yang panasnya berkelebihan tuh jangan bercanda loh. Saudara tahu di dunia ini kan ada kutub utara dan kutub selatan ya. Ya masih ingat ya pelajaran ilmu bumi kan? Itu kutub utara kalau mencair saudaraku, Kanada bisa tenggelam saudara. Itu gunungnya itu es semua. Dan saudara mungkin belum pernah lihat ya, kalau selama musim dingin yang namanya danau, itu main skating orang. Karena dia mengeras dan dalam. Nah, kalau di tempat saya tinggal itu areanya masih sangat bersahabat lah cuacanya. Dia nggak bisa dingin sekali, nggak bisa panas sekali. Di tempat itu aja lagi musim dingin, itu laut atasnya itu bisa mengeras. Nah, walaupun dia nggak dalam, nggak seperti di timur. Kalau di timur dalam bener itu, makanya bisa mereka skating mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh anak-anak muda, saudaraku? Kalau di Kanada, di Vancouver itu, yang atasnya es tipis itu dipecahin, lalu orang nyemplung tuh. Nah, berani nggak buka baju? Buka baju tinggal celana kolor, ayo cemplung deh. Anak saya pernah itu. Aduh ampun deh, namanya anak muda ya. Dia mau tahu. Lalu dia bilang, "Pak, jangan salah. Begitu masuk, dia merasa lebih hangat. Kalau di luar dingin. Begitu masuk ke dalam airnya, dia merasa hangat." Nah, panas bumi itu yang bisa membakar semua itu. Makanya Tuhan bilang tadi, firman Tuhan mengatakan, itu dipelihara jangan sampai api itu membakar semua. Jadi saudara ngerti ya? Jadi di ayat 7 itu jelas sekali, bahwa nanti dipelihara sampai akhir penghakiman. Ya, nanti bila mana ada kesempatan lagi, saya mau cerita bila mana saya kesini lagi,
Saya mau cerita bagaimana dari zamannya Daniel, itu yang namanya timeline atau waktu Tuhan bagi umatnya sudah digariskan. Ya, balik lagi ya, tadi World Economic Forum bilang ada satu extreme weather atau climate change. Yang kedua, saudara pernah dengar namanya Gen AI, Generative AI, atau Artificial Intelligence? Ya, oke. Bagi saudara yang mungkin bukan begitu tahu, saudara tahu Google nggak? Di sini ada yang nggak tahu Google nggak? Nggak ada ya, semua tahu Google ya. Bahkan seringkali kalau kita nggak tahu apa-apa, nanyanya ke siapa? Google, Mbah Google katanya. Dikit-dikit Mbah Google ya. Mau tahu nih bagaimana cara bikin sop bening, carinya ke Google, bener ya? Tambal ban secara mudah, carinya ke Google, betul ya? Apa yang saudara nggak pernah cari di Google? Hampir semua ada jawabannya ya. Coba aja iseng, bagaimana mencari pasangan yang terbaik? Pasti ada jawabannya. Bagi yang belum punya pasangan, yang udah punya pasangan jangan nyari-nyari, saudara ya. Nah, maksud saya dunia, jadi gini, Google itu tahun berapa ya? Mungkin tahun 92-an gitu tuh baru mulai matang. 92, berarti sudah sekitar 30-an tahun. Saudara, hari ini dunia ini dipenuhi dengan informasi. Dunia ini dipenuhi dengan segala macam informasi. Oleh sebab itu, hati-hati nih kita kalau masukin data ya. Nanti saya cerita yang poin ketiga. Generative AI ini banyak digunakan oleh orang untuk macam-macam. Salah satunya, dia bilang begini, di kemudian hari, pendeta nggak diperluin lagi lu Pak. Kenapa? Dia bisa pakai komputer, pakai Gen AI, jebret, mukanya Pak Joko. Tapi yang ngomong komputer tuh. Isinya dari mana? Tadi saya bilang ya, Google itu cuma salah satu, saudaraku. Sudah mengumpulkan begitu banyak informasi. Nah, kebetulan saya sedang kerja memasang software untuk salah satu perusahaan yang kalau saya sebut saudara tahu lah cukup besar di Indonesia ini. Mereka melakukan implementasi itu kan banyak sekali informasi-informasi yang sudah dibangun. Saya sendiri sedang menggunakan Gen AI untuk mengambil data tersebut untuk dibuat menjadi suatu pengetahuan bagi orang yang baru mau belajar mengenai perusahaan itu. Nah, singkat cerita, komputer itu semakin hari semakin pinter nih, bisa melakukan penipuan melalui Gen AI. Salah satu lagi saya pernah nonton, ini kalau orang Amerika bikin film itu kan cita-cita dia ya. Nah, orang Amerika ini bikin suatu film mengenai yang namanya robot. Ya, saudara tahu ya, yang namanya robot itu mereka dibangun dengan kemampuan artificial intelligence ini untuk nipu. Nah, coba nanti saya kasih lihat apa hubungannya dengan firman Tuhan. Kemampuan penipuan terhadap manusia itu semakin tinggi. Seperti biasa, ada sesuatu yang baik bisa digunakan menjadi yang jahat. Ya, Gen AI tujuannya dibuat untuk bagus, untuk menolong manusia. Apa yang ditolong? Salah satunya, orang mau operasi. Itu banyak pakai Gen AI. Jadi dia kasih tahu bagaimana di dalam tubuh ini bekerja. Dari mana ilmunya? Dari pengetahuan-pengetahuan manusia yang dikumpulkan, jadi dia bisa menganalisa. Ya. Apalagi hukum. Saudara kalau di Indonesia hukumnya tipis ya. Kalau di Amerika hukumnya itu banyak detail sekali. Bagaimana kita bisa ingat dengan zaman sekarang? Dia pakai Gen AI untuk membaca semua ayat-ayat di dalam aturannya, lalu menciptakan usulan. Oh ini bisa begini, bisa begini, bisa begini. Dasarnya dari otak manusia juga yang diprogramkan ke dalam komputer. Nah, makin lama makin pintar komputer kita. Contoh lagi nih, kenapa kok China bisa begitu cepat lompatan teknologinya? Mereka punya pabrik mobil elektrik
Yang lebih besar loh di dunia ini. Dari mana? Karena pengetahuan-pengetahuan itu yang sudah diutilisasi. Bagaimana mereka bikin baterai yang lebih bagus, bikin penggerak roda yang lebih baik, segala macam. Itu semua dilakukan oleh komputer. Penghitungannya dan sebagainya. Hal yang serupa dipakai untuk kejahatan. Poin ketiga, World Economic Forum bilang, selain tadi deceptive AI atau penggunaan generative AI yang bohong. Yang ketiga adalah cyber crime. Tahu ya, kejahatan siber. Kejahatan siber ini ada 3 poin tadi kan ya, yang bahaya di dalam tahun 2024 ke depannya. Kejahatan cyber itu serius, saudara. Di sini sedang terjadi juga sebenarnya, yaitu data saudara dipalsuin ya. Sering kan dengar ya, tiba-tiba kita ditelepon sama tukang tagih. Oh saudara ngutang ya gini. Kedapatan nomor KTP kita dipakai orang untuk pinjol misalnya. Juga banyak orang yang terjerat melalui ini nih, jahat, pinjol. Ya, salah satunya yang menjaga papi saya. Dia kerja gajinya berapa sih? Tapi terjebak oleh pinjol. Gampang, pinjam 1 juta, bayar cuma 100.000 sebulan. Dalam setahun saudara bisa lunas. Kelihatannya gampang ya, oh iya dapat 1 juta, bayar 100.000. Tahu saudara bunganya berapa itu? 20%. Nggak bercanda saudara. Ya. Nah, giliran terakhir nggak bisa bayar aja. Makin lama kan makin gulung. Wah 1 juta, 100.000 doang. Kalau saya pinjam 5 juta, 500.000, gaji saya 5 juta, kebayar lah. Pinjam 5 juta. Nah, giliran diambil 500.000, terasa dia 10% dari gajinya misalnya. Nah, terus menerus orang bisa ditipu. Saya kasih tahu, di Amerika, di Kanada kayak kita gini. Paling takut kita tuh terhadap kita punya SIN number. Kalau di sini namanya NPWP. Saudara tahu apa yang terjadi hari ini di Indonesia? NPWP sama dengan NIK. Jadi jangan sembarangan tuh KTP kasih orang. Itu menjadi nomor NIK. Kalau di sini mungkin belum terlalu ya. Kalau di Kanada, di Amerika, NIK-nya, KTP-nya atau SIN-nya itu terpisah nomornya. Tapi nomor SIN-nya itu atau nomor NPWP-nya itu dipakai untuk segala macam. Beli rumah, ngutang, gajian, semua dicatat di SIN. Dan itu sedang terjadi di Indonesia loh. Ya kan? Coba kalau saudara mau beli rumah kredit, ditanya apa NPWP. Dulu bilang, oh saya nggak punya NPWP, lewatin. Datanglah ibu SM kan, nggak bisa begini nih. NIK sama dengan NPWP, udah nggak bisa kabur kita. Beneran, saudaraku, kita canggih loh Indonesia, nggak main-main loh. KTP-nya, kalau saudara tempel di bank, dia connect ke Dukcapil ya. Mukanya kelihatan waktu kita difoto. Nah, kalau yang kayak anak saya nih, waktu difoto masih mukanya remaja. Sekarang udah tua dia, susah juga nih bandingin bener nggak nih orang ini. Itu makanya kita suka disuruh pengkinian data ya. Ya. Jadi bagi saudara ini yang mungkin udah 10 tahun, 15 tahun yang mukanya berubah, mendingan pengkinian data, kalau nggak ditipu. Ya. Nah, saudara, apa yang saya mau ceritakan ini adalah teknologi itu sudah memungkinkan apa yang diceritakan di dalam Alkitab itu bisa terjadi. Secara teknologi itu semua sudah memungkinkan. Tadi saya sudah cerita 3 hal ya, cybercrime. Mari kita baca Matius 24, ini perkataan Yesus sendiri. Matius 24. Coba kita buka ayatnya dari ayat pertama. Sudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ayat 2.
Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat berikutnya. Ketika Yesus duduk di atas bukit zaitun, datanglah murid padanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila mana Makkah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ya. Ayat keempat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Stop dulu. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, dia bilang jangan sampai kita deceptive atau deception atau ditipu, dibohongin. Ya, bahasa Indonesia bilang menyesatkan. Nah, saudaraku, hari-hari ini banyak penyesatan sedang terjadi. Baik itu di gereja, di dunia, di pandangan-pandangan yang merubah kultur atau budaya, yang merubah pengertian kita terhadap Tuhan kita. Sedang terjadi. Salah satunya tadi saya sudah cerita, soal orang boleh mengaku dia perempuan atau laki, bebas. Ya. Atau dia bisa dibilangin, gua dua-duanya oke, tergantung lu maunya apa. Gitu. Nah, saudara dikasih Tuhan, Yesus sendiri mengatakan jangan sampai kita ditipu. Saudaraku, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara saya di sini adalah, lihat keadaan dunia ini semakin hari semakin terjadi penipuannya. Sebelumnya Yesus melihat kepada bait Allah. Dia bilang, bait Allah ini akan diruntuhkan, satu batu pun gak akan ada atasnya. Saudara, sehingga hari ini orang Israel tidak punya bait Allah. Ya, saudara bisa melihat tandanya. Kalau saudara jeli dan cermat mulai membaca Netanyahu, waktu kemarin ribut perang itu, dia bilang, bangsa-bangsa lain jangan atur bagaimana bangsa Israel menyembah Tuhannya dan percaya kepada Tuhannya. Saudara, penyerbuan terhadap Gaza itu dalam rangka orang Israel mau ratakan, dia kuasai tanahnya seperti dalam firman Tuhan. Salah satunya. Kedua juga dia ingin membangun kembali bait Allah seperti yang sudah dilakukan. Ya, saudara, buat orang Israel bait Allah sangat penting. Ya, sehingga hari ini bait Allahnya itu belum ada, mereka ingin sekali membangun bait Allahnya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum saya selesaikan, saya ingin cerita. Di Israel sekarang ini sedang dibuat semua perkakas bait Allahnya. Salah satu yang penting adalah mereka harus menunggu adanya lembu yang warnanya merah. Saudara tahu lembu yang warna merah itu, lembunya nggak boleh, itu benar-benar harus sempurna. Nggak boleh bulunya ada satu pun yang warnanya hitam atau putih atau kuning, harus merah semua. Dan itu udah dikumpulin di Amerika dan sebagainya, sedang dikirim ke Israel. Itu nanti rabi-rabi atau pemimpin-pemimpin agamanya itu harus ngecek tuh satu-satu bulunya. Yang sempurna baru dipakai. Untuk apa sih? Saudara, kalau baca perjanjian lama, itulah darah yang akan dicurahkan untuk pengampunan dosanya. Jadi buat bangsa Israel, darah lembu itu menjadi percik kepada kota Yerusalem. Sebelum mereka membangun bait Allah, kota tersebut harus dipercik, harus dilepaskan dari dosa. Itu menurut perjanjian lama. Kebetulan jadwal baca Alkitab saya sekarang lagi di Imamat. Kalau saudara baca Imamat itu semua jelas. Bagaimana caranya orang yang harus dibersihkan dari dosanya. Saudara, saya hanya ingin mengajak saudara ingat
Firman Tuhan itu ya dan amin. Bila mana ada kesempatan berikutnya saya ingin cerita kepada saudara bagaimana manusia dari awal penciptaannya sampai nanti Tuhan akan datang kembali. Ya, kita ada suatu masa kita ini hidup di dalam zaman anugerah sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, sebagai gereja yang diberkati. Saudaraku, masanya akan selesai. Pada saat kita semua diangkat ke awan-awan bertemu dengan Yesus, saat itu juga tidak ada lagi Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus di atas dunia ini. Kenapa? Karena kita semua yang penuh Roh Kudus ini sudah bersama-sama dengan Yesus. Pada saat itulah si antikris akan menguasai dunia. Ya, saudara, itu kita nanti simpan untuk acara berikutnya. Saya ingin undang pimpinan pujian dan sambil saya mengundang saudara semua kita bangkit berdiri, saya ingin tutup dengan satu ayat. Mengapa kita harus percaya Tuhan datanglah kepada kita. Tolong bukakan Yesaya 40 ayat 31. Sambil tim pujian menyiapkan suatu pujian penyembahan, saya ingin kita bacakan ayat ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara dan saya, punyalah di hatimu menantikan kedatangan Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak akan menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Tuhan itu. Mari saudaraku, kita ingat janji Tuhan kita. Kalau Nabi dipakai untuk menyampaikan janji Tuhan, apalagi Yesus yang adalah Tuhan kita. Apapun yang Dia katakan, itu adalah janji kepada kita. Kalau Dia katakan, aku akan datang menjemput engkau, membawa engkau, supaya di mana aku berada, engkau berada. Percayalah, itu akan terjadi. Mari saudara kita nyanyikan. Lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Oh Yesus, itulah kekuatan hidup.
kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang telah Kau berikan bagi kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa untuk Kotoni yang sudah memberkati kami. Berkati setiap pelayanan yang Tuhan telah berikan baginya. Berkati setiap apapun yang dia kerjakan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu dapat kembali duduk. Kita akan sedikit melihat dari sekolah minggu. Saya minta untuk PIC-nya untuk ke depan. PIC-nya siapa? Oh, langsung. Kak Tanti ya kalau nggak salah. Kak Tanti mau menyampaikan sesuatu? Ada apa gerangan ya? Kak Tanti mau menyampaikan sesuatu, silakan Kak Tanti. Atau Cinovi, terserah deh tuh. Oh, anak sekolah minggu. Mic-nya kasih ke siapa nih? Kes ya? Oke. Shalom Opa, Oma, Om Tante dan kakak-kakak semua. Kami dari Sekolah Minggu ingin mempersembahkan sebuah pujian dalam rangka memperingati Hari Kasih Sayang. Bangkit berdiri dan ikuti gerakannya. Yesus memberkati. Oke, shalom semuanya, Opa Oma, Om Tante dan kakak-kakak semua. Kami dari Sekolah Minggu ingin memberikan sedikit bentuk kasih sayang dari Sekolah Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Luar biasa ya anak-anak kita. Hari kasih sayang kita mau nikmati, kita rasakan setiap hari, bukan hanya pada saat 14 Februari, tapi kita mau merayakan hari kasih sayang kita setiap hari kepada orang-orang terkasih kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada kakek nenek kita, semuanya kita merasakan kasih sayang. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya minta Bapak Hartono untuk memimpin kita di dalam doa. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami telah menjondongkan pikiran kami kepada firman-Mu untuk mendapat pengertian firman-Mu ya Tuhan. Kami juga telah mencondongkan hati kami untuk mengerti firman-Mu dan mengetahui firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami akan diubahkan dari hari ke hari untuk kami menjadi serupa segembar dengan Allah itu sendiri, sehingga kehidupan kami Tuhan sungguh kehidupan yang menyaksikan kemuliaan Tuhan, menjadi saksi bagi kehidupan Tuhan di bumi ini. Tuhan terima kasih dan Engkau berkati hamba-Mu Bapak Antonius. Bila berkat dan pengurapan-Mu selalu ada di dalam kehidupannya, sehingga dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan itu akan memberkati dari masa ke masa ya Tuhan, sehingga tidak ada satu bagian dari kehidupannya yang bukan berkat-Mu ya Tuhan. Kini kami mau memberi persembahan kepadamu Tuhan, bila persembahan kami ini menjadi berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur dan siap memberi dengan suka hati. Haleluya, amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan kasih atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah bertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kekayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Saya undang Pak Yudi untuk memberitakan pengumuman mengenai retret. Silakan Pak. Yuk. Hariku, tangan-Mu yang berkasa, besar kekayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Silakan. Puji Tuhan, hari ini begitu semangat, muka-mukanya, waduh senyumnya lebar-lebar nih. Shalom Bapak Ibu semua sekalian. Saya ingin mengumumkan untuk acara retret kita. Kalau saya boleh bilang, tahun lalu Natal sudah lewat, Imlek sudah lewat, pemilu sudah lewat. Nah saatnya Lebaran habis retret Om. Bulan depan, di bulan Maret tanggal 29 sampai dengan tanggal 31, kita ada retret di Cisarua Puncak di Aquaris Orange. Lihat. Dan yang saya mau sampaikan dari pengumuman yang sebelumnya, batas pembayaran untuk acara retret
hari ini tanggal 18 Februari. Tapi kita kasih keringanan diundur sampai dengan akhir Februari. Tapi bagi komsel yang sudah terkumpul untuk biayanya boleh ditransfer ke rekening gereja, itu di Yayasan Bangkit dan Bercahaya, dengan diberi keterangan retret dari komsel mana dan dengan pesertanya berapa. Terus satu lagi untuk data peserta yang sudah memberikan untuk ukuran kaos, nanti panitia akan list kembali supaya tidak terjadi kesalahan untuk ukuran. Siapa tahu waktu tahun lalu ukurannya M, sekarang sudah XL, gitu kan? Jadi daripada nggak kepake atau kegedean atau kekecilan, lebih baik kita list lagi. Nanti ketua komsel akan sampaikan ke anggotanya masing-masing untuk list ukuran yang terbaru. Sementara itu aja sih untuk pengumumannya. Semoga retret perdana untuk keluarga Oikos di tempat ini semakin diberkati dan kita juga menjadi berkat untuk orang-orang yang ada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Silakan Pak Kinoto akan membagikan sertifikat. Terima kasih Ko Tony, Pak Antonius atas waktunya memberikan firman Tuhan di tempat ini. Senang sekali bisa ketemu lagi di tempat ini. Para pelayan terima kasih, WL Singer, pemusik. Tadi pagi-pagi datang di atas asyir sudah semangat, di bawah sudah semangat. Tuhan memberkati pelayanan Anda semua. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mau memanggil saudara-saudara kita yang telah menyelesaikan pelajaran MSK, pemuritan modul 1. Saya panggil bisa maju ke depan Pak Mulyadi Jaya dan Ibu Heni, Pak Timotius dan Ibu Clara, Ibu Junkian, Bapak Luki dan Ibu Karina, Saudari Julia Angel dan Ibu Maria Diana. Silakan yang namanya disebut bisa maju ke depan. Gereja akan memberikan sertifikat tanda Bapak Ibu telah menyelesaikan MSK modul yang pertama. Pak Joko bisa memberikan. Ya. Silakan kameramen, video, foto untuk segera diabadikan. Bapak Ibu yang sedang menyelesaikan modul 1, 2, atau 3 tetap semangat. Yes. Kita komit mau menyelesaikan semua modul pemuritan agar kita semakin bertumbuh dan kita semakin kuat dalam Kristus. Foto, sudah foto? Di foto? Yes. Ya, Jesslyn, segera Jesslyn ambil fotonya. Yuk, 3, 2. Mukanya sumringah dong, udah selesai buku nih, gitu. Ya, Oke, silakan Yesus duduk kembali. memberkati. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu yang pertama kali hadir dalam ibadah minggu minggu pagi hari ini dapat bangkit berdiri. Saudara-saudara yang bisa memberikan sambutan. Ada Pak Johnson dan Ibu Desi, ada Bapak Denny dan Ibu Debbie, ada Bernie dan Ivi. Selamat datang di GBI Graha Oikos. Kami mengundang Bapak Ibu untuk kembali beribadah bersama-sama bersama kami. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami bersuka cita memuji membesarkan nama-Mu bersama saudara-saudara kami. Kami boleh duduk diam mendengarkan pesan Tuhan bagi kami semua. Pada pagi hari ini, seluruh jemaat GBI Graha Oikos mau berdoa bagi
saudara-saudara kami yang pertama kali hadir pada ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa bagi Pak Johnson dan Ibu Desi. Tuhan memberkati mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan jaga, Tuhan pelihara, berikan kesehatan, berkat yang berlimpah. Untuk Pak Denny dan Ibu Debbie dan anaknya, kami berdoa Tuhan pelihara, Tuhan jagai dan Tuhan lindungi. Berdoa bagi Ed, Bernie, dan Ivy. Tuhan memberkati mereka. Pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sertai kehidupan mereka, jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Tuhan selalu ada dalam segala musim hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka sedang pergumulkan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Jemaat yang Tuhan kasihi, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia yang takkan habis dalam hidupmu dari Yesus Kristus. Terimalah perlindungan, tuntunan, penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa di kebaktian selanjutnya.